biasa kedua kelas mungkin Stand up. Greeting to our teacher. morning. Sit down. Let's pray. Finish. Oke, sebelum kita memulai materi, semua absen ya. Dengar baik-baik namanya kalau Miss panggil, jawabnya yang semangat. Cinta, Zaki, Bagas, Hanifah, Indah Najwa, Indah, Yesteria, Kori, Rabi, Rabai, Rizkiwa, Syakila,
Oke, cukup, gitu. Oke, sudah. Semangat. Sudah semangat. Agak keluar strip sedikit ya. Oke, wait ya. Oke, please open your book. Your book, mau bukunya di atas meja ya. Sudah dibuka bukunya? Oke. Untuk minggu lalu kita belajar tentang materi minggu ini itu masih berkaitan dengan past tense. Masih berkaitan ya materinya. Berarti kalian harus tetap mengingat apa itu past tense. Terus mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu past tense? Past tense adalah kata sederhana yang menjelaskan suatu kejadian di masa lampau atau di masa lalu. Iya benar, menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian, bisa bertanya lagi. Apa itu adverb of time-nya dari past tense? Keterangan waktunya. Let's share. Iya, kata keterangan waktunya pasti sudah lewat. Yesterday artinya kemarin. Kemudian yang kedua tadi apa, Bang? Yeah. Last year, tahun lalu. Kemudian kita mengulas lagi ya. Naratif ini dia berkaitan dengan past tense. Apa itu naratif ini? Naratif itu dia sebuah cerita yang sudah lewat, sudah lampau. Kita bisa kalian lihat di buku kalian chapter 2. Ya, jadi chapter 2 tentang naratif. Naratif itu ada berbagai jenis ya, cerita. Oke, di sini jenis cerita apa yang kalian suka? Misalnya kayak legenda, kayak dongeng, apa aja? Legenda. Jenis cerita legenda, ya kan? Kemudian di daerah kita ini, di kota kita ini, cerita legenda apa ya yang ada? Ya, Danau Toba. Di mana Danau Toba, Miss? Di mana Danau Toba? Di mana Danau Toba? Di sana. Di mana Danau Toba? Di Bali. Danau Toba itu letaknya di mana? Ya, Samosir. Kemudian itulah tadi tentang naratif. Ya, apa sih manfaatnya, Miss, kalau kita belajar teks naratif? Apa manfaatnya? Kalau kita melakukan suatu hal, kita belajar pasti ada manfaatnya kan? Apa manfaatnya kalau kita belajar teks naratif? Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui suatu cerita, misalnya legenda. Kita nggak tahu nih, kalian kelahiran tahun berapa? Sekarang tahun 2024, ya kan? Dengan cerita yang 100 tahun yang lalu kalian nggak tahu. Dengan adanya teks naratif, legenda, kalian jadi tahu ceritanya, jadi paham ceritanya, ya kan? Itu kalau legenda. Kalau dongeng itu sifatnya apa? Ceritanya menghibur. Misalnya contoh dongeng apa? Dongeng itu cerita apa? Cerita khayalan, berkhayal, ya kan? Ceritanya untuk menghibur, ya. Kemudian tujuan pembelajaran tadi sudah ya. Kita belajar teks naratif, biar apa? Kalau dongeng untuk menghibur, kalau naratif biar kita tahu cerita yang
terjadi, ada masa lampau. Perhatikan bukunya masing-masing, ya. Perhatikan buku masing-masing. Perhatikan juga layar yang ada di depan. Biar kita akan menjelaskan tentang materi, teks, narasi. Oke, kita lihat ke depan. Sambil bukunya dibuka ya. Apa yang ada di depan itu? Definition of narrative. What is a narrative text? Apa itu teks naratif? Narrative text is a type of text that tells a chronological story in the past tense. Makanya dia berkaitan dengan past tense. Di dalam bahasa Indonesia, Kamis, teks narasi adalah suatu cerita yang dibuat penuh dalam kalimat lampau. Lampau itu keterangan waktunya sudah lewat. Kemudian the purpose of narrative. Tujuan teks narasi ini tadi sudah dijelaskan sedikit, ya kan? The aim of narrative text is to entertain the reader through the amusing story. Jika diartikan, tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang menarik. Jenis-jenis teks narasi, types of narrative. Ada jenisnya dia di situ. Apa itu jenisnya, Miss? Apa di situ? Khayalan, fairy tale, misteri. Kemudian apa lagi? Cerita romance. Yang masih banyak lagi. Romance apa? Contoh lagi. Contohnya Romeo and Juliet. Kemudian ada struktur. Struktur itu apa? Susunan teks naratif. Oke, ada 4 katanya di situ. Apa aja ya, Miss? 4 struktur naratif teks. Yang pertama apa di situ? Yang pertama orientation. Apa itu orientation? Merupakan bagian pembuka dari suatu cerita narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita. Jadi ini di awal. Kalau cerita kan dikasih tahu dulu kan pemainnya siapa. Kalau dalam Malin Kundang siapa yang di situ? Ada si Malin, ada istrinya, ada ibunya, ya kan? Kemudian latar terjadinya cerita. Kemudian apa lagi? Waktu, suasana, dan keadaan sosial. Intinya orientation itu masih pembukaan, perkenalan, siapa-siapa aja, ya kan? Gimana? Oke, yang kedua, complication. Kalau kita sudah mendengar kata complication, berarti dia konflik. Konflik itu apa? Suatu problem, masalah. Bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita secara lebih detail. Complication terbagi lagi menjadi
Perkenalan apa nih? Perkenalan tokoh, perkenalan tempat, cerita, ya kan? Yang kedua apa? Complication itu masalah. Masalahnya juga terbagi menjadi tiga. Apa aja, Miss? Rising action, climax, falling action. Yang ketiga tadi apa? Resolution. Resolution itu akhir cerita.
Jadi suatu teks naratif itu harus pakai past tense karena udah lewat ya kejadiannya. Ya, sudah lampau. Oke? Nah, apa di situ? Menggunakan adverb of time. Kayak abang jawab tadi ya kata adverb of time-nya yesterday dan last year. Kata keterangan waktu yang menunjukkan bahwasannya itu udah lewat, gitu. Biar memperjelas dia. Walaupun kita sudah pakai past tense, kata kerjanya bentuk kedua, ya kan? Bentuk kedua, tapi bisa kita jelaskan dengan kata keterangan waktunya. Adverb of time adalah kata yang memberi keterangan terkait kapan peristiwa terjadi, berapa lama, dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. Pada naratif teks, adverb of time membantu memperjelas konteks. Nah, memperjelas dia. Walaupun sudah pakai past tense, diperjelas lagi dengan keterangan waktu. Ini memungkinkan pembaca untuk lebih mudah mengikuti alur cerita dan merasa terbawa masuk ke dalam cerita yang mereka baca. Jadi teks naratif ini lebih kayak kehiburan ya nak ya. Ya kan, kalau kita baca itu kita larut. Kayak dongeng misalnya Cinderella, ya kan, larut kita di situ. Kemudian contohnya apa Miss? Today, yesterday, one day, tomorrow, last year, later, dan masih banyak lagi. Miss mau satu orang baca ini dong. Ada yang bisa? Bisa? Hanifah bisa? Bisa kan? Bisa. Baca yang kuat ya. Dari early one morning. Trees. Good. Oke, bahasa Indonesianya baca dulu Bang Jaki. Kemudian pada hari itu dia bertemu teman-teman untuk makan dan menceritakan petualangan kakinya kepada mereka. Nah, tadi apa katanya? Pagi-pagi sekali Sarah memutuskan untuk jogging di taman. Pagi-pagi dia. Saat dia jogging, matahari mulai terbit, menyebarkan cahaya emas di atas pepohonan. Kemudian pada hari itu dia bertemu teman-teman yang makan siang. Sudah siang berarti nih, ya kan? Dan menceritakan petualangan paginya pada mereka, pada teman-temannya, ya kan? Berarti kejadiannya pagi, udah lewat kejadiannya, baru dia siangnya cerita sama temennya, ya kan? Kalau kalian bisa, misalnya pulang sekolah, kalian ketemu siapa? Ketemu guru waktu SD misalnya,
sedikit soal. Kalian tinggal ubah kata kerjanya ke dalam bentuk kedua. Oke? Mungkin 2 orang bisa bantu untuk share kamusnya. Karena kalian nggak bisa ngerjain nanti kalau tidak ada kamus. Karena harus bentuk kedua. 2 orang aja bang nge-share. Share belakang ya. Menit satu ya. Sambil memahami materi, sambil kalian pahami juga yang ada di buku, ya. Oke, jangan lupa tulis nama ya. Nama kelas di gambarnya. Lihat ke belakang kak ya. Lihat bang kamusnya. Lihat bang kamusnya. Jangan lupa buat nama, oke? Buat nama, lihat di kamus. Mau melihat bagaimana kalian paham tentang kata kerja bentuk kedua, ya kan? Mau lihat kemampuan kalian di situ, ya. Dikasih waktu berapa ya? Dikasih waktu berapa ini biar bisa selesai? Hah? Berapa? Berapa lama ya kira-kira biar selesai? 10 menit? Bagaimana Bang? Bang? 10? Jangan 30. It's so hard 30 menit. 10 ya? 10 5 menit. Oke, jangan. Jangan lupa buat namanya ya. Buat namanya, buat kelasnya. Perhatikan. Oke, jangan terlalu lama baca kamusnya. Berapa menit tadi dikasih waktunya? Nisa. Berapa bang? 5 menit aja ya? 5 menit. Mulai dari sekarang, tunggu. Mulai dari sekarang tunggu ya. Lihat kata kerjanya secara detail. Ya, bentuk kedua bagaimana? Ya Kak? Ini dia kata kerja bentuk kedua. Ya. Perhatikan kata kerja yang ada di dalam huruf. Kenapa Bang Fajar? Yang mana Bang? Oh iya, ini kata kerja bentuk pertama. Abang cari kata kerja bentuk kedua. Ya.
Ini gamesnya kita buat di papan tulis ya. Ya, kita buat di papan tulis. Oke, wait ya. Kita buat di papan tulis aja. Kita close dulu. Gamesnya gimana nih? Di sini sudah bawa bahan gamesnya untuk kalian supaya kalian paham. Oke, Miss di sini akan menempelkan kertas origami. Kertas origami ini di sini ada bagian judul cerita legenda, dan ini ada dari daerah mana? Dari daerah mana? Ya. Yang mau jawab gimana nih? Yang mau jawab nih siap tunjuk atau kalian mengajukan diri sendiri? Hah? Mengajukan diri sendiri ya? Pinter ya? Kalau ditunjuk nanti nggak tahu jawabannya nih, ya kan? Untuk awal lompat dulu ya. Untuk awal lompat dulu ya. Ini bisa tunjuk atau angkat tangan? Number one. Number one. Siapa yang tahu? Number one. Number one. Nggak ada yang tahu Malin Kundang berasal dari mana? Nggak ada yang tahu? Tahu? Oke, Najwa. No, bukan dijawab. Ini kita bisa stempel, ya kan? Stempel juga lah pasangannya, ya kan? Oke, maju. Pilih dari sini. Dari mana asal Malin Kundang? Buka ya, double kliknya ya, ditempel di sampingnya. Oke, number two. Number two. Di sini list buat siapa yang tempel ya. Sangkuriang. Sangkuriang. Sangkuriang dari mana, Miss? Ayo, Fajar. Maju Fajar, tempel. Sangkuriang. Dari mana asal Sangkuriang? Sering disebut tapi nggak tahu ya katanya dari mana ya. Sangkuriang ya. Sangkuriang. Dari mana Sangkuriang, Bang? Pilih di sini. Buka double kliknya, ditempel di samping Sangkuriang. Oke, next. Kelmas. Kelmas berasal dari mana? Dari toko Mas? Enggak ya? Gala ya? Masa Kelmas dari toko Mas? Yang Gala. Ya. Siapa? Hanifah?
Oke, kita cross check. Number one, Malin Kundang dari Sumatera Barat, benar atau enggak? Malin Kundang dari Sumatera Barat, benar atau enggak? Benar, Najwa. Sangkuria dari Jawa Timur, benar atau enggak? Benar jawaban Fajar. Kemudian Kiamas dari Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Untuk Kasaru dari Jawa Barat. Sama berarti Kiamas sama untuk Kasaru
kuliah. Silakan duduk. Abang apa bang? Ya abang Toba, silakan duduk. Dalam satu kelompok ada yang dipakai kan? Ada ya? Ada? Bisa kalian searching detail cerita legendanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian translatekan ke dalam bahasa Inggris. Kasih waktu berapa menit? Kasih waktu berapa menit ya? Untuk menyelesaikannya? 10. Yakin? Oke, sampai 5 menit. 15 menit ya. 15 menit. Kelompok tadi yang dapat Malikundang siapa? Malikundang? Ya, sini. Malikundang. Nanti buat di sini namanya, nama kelompoknya, kemudian apa judulnya ya. Oke. Dan untuk apa tadi siapa? Nanti yang membuat di sini ya, nama-namanya, kemudian nanti cerita apa, ya biar bisa dimasukkan untuk penilai. Apa? Sangkuriang. Kita buat nama-namanya, kemudian buat judul legendanya ya. Duduk Kak. Duduk. Salah satu aja yang tulis boleh, yang tulisannya bagus boleh, di buku siapa gitu ya. Satu boleh. Nama kelompoknya di buku aja Kak. Oh di kertas tadi ya, di kertas tadi buat, di buku juga buat ya. Semua aktif ya, satu temennya cari 2 baris, temennya yang lain 2 baris di kamus biar cepat ya bang. Buat di buku tulis nanti ya bang ya, cerita bahasa Inggrisnya ya. Ya, buku satu orang aja yang tulisannya bagus, yang bisa dibaca. Tulisan Faizal bisa dibaca ya bang. Ini yang paling sedikit kayaknya Malikundang ya. Buat di buku tulis ya. Iya, buat di buku tulis salah satu aja. Salah satu aja tulis. Ya. Bahasa Inggrisnya aja. Jadi misalnya si Jaso cari 3 baris, si Siti cari 3 baris di kamus, biar cepat selesai ya. Tulis tulisan yang bagus ya.
kata detail dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau ada kesulitan tanya sama Miss ya. Penyusunan katanya ya. Tapi kamu sudah ada masing-masing. Cari. Berkelompokkan lebih gampang. Jangan tanya main-main ya Bang ya. Finish. Finish. Kayaknya nggak harus percepat nih penyelesaiannya. Nggak sampai 15 menit. Ya? Karena kan ceritanya sudah familiar. Dan ini kayaknya satu aja ya yang persentase ke depan. Tapi kelompok yang lainnya tugasnya tetap dikumpul. Ya, jangan lupa tadi buat namanya dan buat judul dari ceritanya. Ya, satu kelompok aja yang maju. Miss yang pilih boleh? Miss yang pilih boleh? Jadi yang Miss pilih kelompoknya semua maju ke depan. Semua maju ke depan, kemudian satu orang aja yang membacakan cerita naratifnya. Ya, satu orang aja. Kelompoknya kelompok C aja ya kayaknya ya. C ya. Ya kan? Kenapa disuruh yang C? Karena ceritanya yang paling familiar, paling kundang. Paling kundang. Yuk, maju ya Kak, kelompok C. Kelompok C, satu orang aja yang membaca, tapi semua maju. Semua maju. Baca dalam bahasa Inggrisnya, oke? Suaranya yang kuat. Yakin gak ada yang mau? Ada nilai plusnya ini yang baca. Abang jangan ketawa-ketawa Bang. Udah selesai. Yang kuat lah nak. Yang kuat suaranya. Sumatra, even above 108 years old.
Sudah mulai konsentrasi setelah beberapa percobaan. Ya, setelah beberapa percobaan. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Bisa salah. 2 kali. Kan kadang-kadang tepuk tadi. Kadang-kadang tepuk. Ya kan? Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali. 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Oke, kita close. Oke. Nah, sudah ice breaking. Miss mau minta kesimpulan cerita naratif hari ini. Materi tentang naratif. Kesimpulannya apa? Kesimpulan tentang materi naratif. Boleh utarakan? Apa kesimpulannya dari pelajaran naratif? Apa kesimpulannya? Kori? Kesimpulan belajar naratif? Apakah? Apa naratif tadi kesimpulannya yang bisa kita ambil? Gimana? Kita bisa mengetahui cerita legenda. Iya, seperti Danau Toba. Kesimpulannya seperti itu ya. Ada lagi kesimpulan yang lain? Ada lagi kesimpulan yang lain tentang naratif? Ada lagi? Kelompok ini mungkin? Ada lagi kesimpulannya tentang naratif apa? Apa kesimpulannya? Apakah? Apa? Menggunakan kalimat past tense. Good job. Jadi kita sudah mulai paham naratif tadi. Tadi kelompok sana berpendapat kita jadi tahu cerita legenda seperti Danau Toba. Ini bisa tahu menggunakan past tense. Kelompok sana belum? Apa kesimpulannya? Ini tadi jadi tahu cerita legenda Danau Toba. Di sana tahu menggunakan past tense. Di sini apa ya, Bang? Ayo. Apa aja? Iya, bentuk waktu dalam suatu kata. Oke, setiap kelompok sudah bagus ya, sudah mulai paham, sudah mulai tahu kesimpulannya, sudah mulai paham ya tentang naratif. Ya, kenapa kamusnya Kak? Sudah bisa dikumpulkan satu orang per kelompok kamusnya ke depan? Bisa kumpulkan kamusnya Mbak? Mbak? Kumpulkan di meja Miss ya, kamusnya ya. Jumlahnya sesuai dengan yang diambil tadi. Judulnya bagus lah Bang, masa judulnya gitu. Sudah? Oke. Minggu lalu kita sudah pemberian materi konten. Hari ini kita mulai masuk ke dalam naratif. Kemudian minggu depan apa yang materi kita, Miss? Apa materi kita, Miss? Membuat storytelling. Apa itu storytelling? Bercerita. Tadi kan kita masih kelompok buat cerita. Minggu depan kalian individu sudah berstorytelling, bercerita, ya. Kalian cerita. Kalian biasanya kalau belajar kan suka cerita. Makanya minggu depan materi kita bercerita. Tapi berceritanya
Di era kita sekarang itu sangat penting. Kita buka teknologi aja udah pakai bahasa Inggris. Handphone, laptop, ya kan? Sudah pakai bahasa Inggris. Ya? Paham? Paham. Oke. Untuk penutupan, kayaknya udah mulai jenuh ya? Udah mulai jenuh? Udah mulai jenuh belajar bahasa Inggris? Ya? Jenuh? Belum? Belum? Udah atau belum? Belum? Kita masih ada 1 menit lagi, ya? Masih ada 1 menit lagi, masih semangat suaranya? Masih ya? Masih kan? Masih? Siapa yang bilang masih dong tadi? Fajar? Fajar? Fadlan. Oke, Miss mau buat ice breaking lagi. Kayaknya pernah Miss tepuk pen. Pulpen. Boleh? Boleh? Buat pen di atas meja. Oke. Mulai kalau tepuk begini ya. Pulpen. Oke. Konsentrasi. 1, 2. Apa itu, Bang? 3. Tepuk. Tepuk. Sampai mau ke meja tadi. Oke, lagi. Tepuk. Pen. Siapa yang dapat pulpen? Kok ada dapat pulpen itu? Ini kalau ini dapat semua. Kalau itu dapat semua. Angkat lagi pulpennya. Tepuk. Tepuk. Pulpen. Oke, sekali lagi ya. Oke, Bang, aman Bang. Pulpennya diambil ya. Tepuk. Pulpen. Oke, cukup untuk hari ini. Ya, cukup untuk hari ini. Simpan pulpennya kembali. Terima kasih banyak. Semoga materi yang diberikan hari ini dan hari sebelumnya dan hari kedepannya itu bisa kalian terima, bisa kalian pahami, ya. Dan belajar bahasa Inggris adalah belajar yang menyenangkan, ya. Oke. Jam pelajaran kita sudah habis ya. Bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah rapi tempat duduknya. Sudah rapi.